Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sewu Cerita Project, masih seputar tukang las serabutan. Untuk sebelumnya saya mohon maaf sudah lama tidak upload video karena kesibukan offline, jadi tidak sempat untuk bikin konten. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali seputar sasis. Ini adalah sasis Colt Diesel FE dengan kerusakan yang lumayan parah. Bisa diperhatikan seperti inilah kondisi awal sasis ketika baknya baru diturunkan. Sasis ini sudah terbilang tidak layak pakai. Banyak bagian yang keropos, patah, bahkan hancur. Tetapi tenang saja ya bosku, meskipun kondisinya sudah seperti ini, sasis ini masih bisa diperbaiki, diperkuat lagi agar bisa berfungsi secara normal kembali dan layak untuk digunakan. Jadi jika kalian memiliki masalah yang sama, kondisi sasisnya seperti ini, silahkan tonton videonya sampai habis. Mungkin video ini bisa menjadi solusi untuk kalian yang kerusakan sasisnya sudah parah seperti ini. Ini adalah bagian-bagian yang sudah terlepas, kondisinya seperti ini, yang nantinya akan kami ganti semua dengan yang baru. Oke bosku, kita lanjut proses pengerjaannya. Untuk langkah awal, kita tambal dulu bagian bibir sasis. Kita potong bagian yang keropos, kita buang, kemudian kita ganti dengan yang baru dengan ketebalan yang kurang lebih sama dengan sasis aslinya. Karena jika plat yang digunakan terlalu tebal, otomatis kelenturannya pasti berbeda. Jadi pengelasannya pun tidak akan kuat dan rentan untuk patah kembali. Jadi jika menambal sasis seperti ini, usahakan plat yang digunakan ketebalannya mendekati atau hampir sama dengan sasis aslinya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini nanti masih harus diratakan pakai gerinda agar nanti ketika proses pemasangan dobelan bisa masuk dengan mudah. Agar lebih detailnya saya ulangi sekali lagi ya bosku untuk proses bagian sebelahnya. Pertama-tama kita sesuaikan dulu batas bagian yang akan dipotong. Kemudian kita potong lagi seperti sebelumnya tadi. Untuk batas pemotongannya usahakan sampai dengan bagian yang masih agak tebal agar pengelasannya bisa kuat. Lalu kita bersihkan sisa potongannya pakai gerinda. Kita sesuaikan lagi dengan plat yang digunakan untuk menambal. Setelah kiranya sudah pas, kita lanjut proses pengelasan.
Setelah proses penambalan selesai, hasilnya menjadi seperti ini ya bosku. Sudah agak lumayan. Ini nanti tinggal proses perataan pakai gerinda. Dan sasis ini pun sudah siap untuk proses pendobelan. Dari sini saja perbedaannya sudah sangat terlihat jelas ya bosku dengan sebelumnya tadi. Dan seperti inilah untuk hasil akhirnya sebelum sasis ini didobel. Ini adalah bahan pengganti sasis yang baru. Ini nanti masih harus dibentuk, disesuaikan dengan sasis aslinya. Oh iya bosku, untuk bahannya kami tetap menggunakan plat eser dengan ketebalan 5 mm. Dan seperti inilah penampakan sasis ketika dobelannya sudah terpasang. Kalau untuk pemasangan dobelan sudah ada di video saya sebelumnya ya bosku. Bagi yang belum nonton bisa klik linknya di pojok kanan atas. Oke bosku, langsung saja kita lanjut proses pembentukan sepatu sasis. Untuk mal yang saya pakai ini sudah kami sesuaikan dengan sasis aslinya ya bosku. Jadi nanti hasilnya akan tetap sama dengan sasis aslinya. Selanjutnya tinggal kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya bosku. Ini nanti tinggal proses penekukan sudut dari sepatu ini. Untuk proses penekukannya mungkin akan saya bahas di lain waktu karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Langsung saja kita review untuk hasil akhirnya. Seperti inilah penampakan untuk hasil akhirnya setelah semua komponen terpasang dan sudah dikeling kembali. Sasis ini sudah terlihat lebih kokoh, kuat, tak tertandingi. Oh iya bosku, untuk dobelan yang depan bagian luar kalau untuk PS100 ini masih belum ada ya. Ini kami tambahkan sendiri menirukan sasis 120 PS. Seperti inilah bosku hasil pekerjaan kami. Dari yang sebelumnya hancur tidak karuan, sekarang sasis ini sudah terlihat lebih menawan. Kita lanjut ke bagian dalam. Semuanya sudah tertata rapi kembali, tetap seperti orinya lagi. Kalau untuk hanger pernya ini masih menggunakan bawaannya karena masih lumayan bagus dan juga menyesuaikan budget dari pemiliknya. Oke bosku, seperti itu tadi proses pengerjaan sasis yang kami lakukan ketika mendapati sasis dengan kerusakan yang sudah parah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya bosku.
Sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.